Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan taufiknya, memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita masih bisa melaksanakan amal-amal soleh, masih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita berusaha untuk beramal soleh dengan cara mempelajari ilmu agama. Kita berusaha untuk mengkaji, memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kiranya kita mensyukuri nikmat yang sangat mulia ini, di mana tidak semua hamba Allah diberikan kesempatan yang sangat mahal ini, terlebih pada situasi dan kondisi seperti sekarang, di mana wabah COVID-19 masih menjadi hal yang menakutkan dan masih menjadi hal yang mengganggu kegiatan banyak kaum muslimin dan muslimah. Maka kita berdoa kepada Allah agar penyakit ini segera diangkat oleh Allah, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan dan musibah yang menimpa semoga segera diganti oleh Allah dengan kemudahan, diganti dengan nikmat yang lebih besar, diganti dengan karunia yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita berdoa agar hamba-hamba Allah, muslimin muslimah yang qaddarallah wa masya'a fa'al telah tertimpa dengan wabah tersebut, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah. Dan yang telah meninggal disebabkan oleh wabah tersebut, semoga diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat kembali yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kaum muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah, kita masih membahas tentang hadis-hadis seputar adab dan akhlak. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji tentang menyantuni orang miskin dan janda. Kita akan membaca hadis maupun ayat yang menganjurkan kepada kita untuk menyantuni, untuk berbuat baik kepada orang miskin dan kepada janda. Dan kita akan membaca pula insyaallah bab selanjutnya berkaitan dengan mengasihi sesama muslim dan muslimah serta mengasihi binatang. Nah, dalam bab ini, bab menyantuni orang miskin dan janda, Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan sebuah hadis
yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang menyantuni janda dan orang miskin, maka dia seperti mujahid, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan lanjut beliau, atau dalam riwayat yang lainnya beliau mengatakan bahwa orang yang menyantuni janda dan menyantuni orang miskin kal qaimi la yaftur, seperti orang yang melaksanakan salat malam dan tidak pernah merasa lelah, wa kas-shaimi la yuftir, seperti orang yang berpuasa dan tidak berbuka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita betapa besarnya pahala yang dijanjikan oleh beliau bagi hamba-hamba Allah yang menyantuni, yang berbuat baik kepada orang miskin dan kepada janda. Orang miskin dalam syariat Islam, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, yaitu orang-orang yang hanya bisa memenuhi separuh dari kebutuhannya. Orang miskin adalah orang-orang yang hanya bisa memenuhi separuh atau setengah dari kebutuhannya. Artinya, jika misalnya dia membutuhkan dalam satu hari untuk makan 3 kali dan untuk menutup auratnya, membeli pakaian maksud saya, dan untuk tempat tinggalnya, dia membutuhkan dalam satu hari misalnya biayanya adalah 50.000 misalnya, maka jika dia hanya bisa memenuhi separuhnya saja, dia tergolong kepada orang miskin. Dan tidak termasuk orang miskin jika ada di antara hamba-hamba Allah yang bisa memenuhi lebih dari separuh kebutuhannya. Jika bisa memenuhi seluruh kebutuhannya atau lebih dari setengah kebutuhannya, maka dia tidak termasuk orang miskin. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita agar menyantuni orang-orang miskin dan menyantuni para janda. Pahala yang beliau sampaikan adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jihad fisabilillah, seperti disebutkan dalam hadis yang lain, merupakan dzarwatu sanamil Islam, yaitu puncaknya ibadah dalam agama Islam. Ketika seorang berjihad di jalan Allah, mengorbankan jiwa dan raganya, mengorbankan hartanya, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran, semuanya dia korbankan demi memperjuangkan agama Allah. Ketika itu dia dinamakan sedang berjihad fisabilillah, dan ketika itu dia sedang melaksanakan puncak ibadah dalam syariat Islam. Lah dalam hadis ini beliau mengabarkan bahwa pahala yang sangat luar biasa tersebut, pahala yang sangat tinggi, yang sangat besar, derajat ibadah yang begitu luar biasa, itu bisa kita capai dengan cara kita berbuat baik kepada orang-orang miskin dan kepada para janda. Tentunya ini motivasi yang sangat luar biasa, di mana pahalanya menyamai atau seperti orang-orang yang berjihad fisabilillah. Bahkan dalam kelanjutan hadis tadi, dalam riwayat yang lainnya disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang berbuat baik kepada orang miskin dan para janda itu pahalanya seperti kal qaimi la yaftur, seperti orang yang melaksanakan sholat malam dan dia tidak merasa lelah. Masya Allah, melaksanakan sholat malam dan tidak merasa lelah. Tentunya itu sangat jarang. Hamba-hamba Allah yang bisa melaksanakan ibadah seperti itu sangatlah jarang. Betapa banyak kita dapati atau bahkan mungkin diri kita sendiri merasakan kita melaksanakan sholat malam itu yang seharusnya 11 rakaat, kita mungkin hanya bisa melaksanakan witirnya saja 3 rakaat.
atau mungkin hanya bisa melaksanakan 5 rakaat saja, atau mungkin yang bisa melaksanakan 11 rakaat, itu pun tidak bisa kita laksanakan setiap malam. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita tidak bisa melaksanakan 11 rakaat. Ataupun jika kita bisa konsisten terus melaksanakan sholat malam 11 rakaat, namun tentunya itu ada rasa letih, ada rasa lelah yang kita rasakan di tubuh kita. Yang biasanya kalau tubuh sudah mulai letih, nanti akhirnya kualitas ibadahnya pun tidak sebaik ketika tubuh kita masih semangat, masih sehat. Ketika tubuh kita terasa letih, biasanya bacaannya mulai tidak bagus, rukuk sujudnya tidak lama, seterusnya khusyuknya mulai berkurang. Akhirnya ketika ibadah itu kita laksanakan dalam keadaan sudah letih, sudah capek, biasanya kualitasnya menurun. Lah orang yang berbuat baik kepada orang miskin dan para janda itu pahalanya seperti orang yang melaksanakan sholat malam tapi tidak pernah merasa letih. Artinya berarti kualitas sholat malamnya sangat maksimal. Masya Allah. Dan tidak cukup sampai di situ, dia juga seperti orang yang berpuasa dan tidak berbuka. Masya Allah. Seperti orang yang berpuasa dan tidak berbuka. Betapa itu adalah ibadah yang sangat berat. Kita melaksanakan puasa yang kurang lebih hanya 12 jam saja. Itu rasanya sudah ingin berbuka terus. Terbayang-bayang nanti berbuka makan ini, minum itu. Terbayang-bayang serunya berbuka, lezatnya makanan dan minuman. Namun ada hamba Allah yang bisa mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa dan tidak berbuka, yaitu hamba-hamba Allah yang berbuat baik, yang menyantuni orang miskin dan menyantuni para janda. Nah, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Dan menyantuni atau berbuat baik kepada orang miskin, begitu pula berbuat baik kepada janda, disebutkan dalam ayat bahwa itu termasuk ciri-ciri ahli surga. Orang-orang yang menyantuni orang miskin, orang-orang yang berbuat baik kepada orang miskin, itu di antara ciri-ciri bahwa orang tersebut adalah ahli surga. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Insan ketika menyebutkan ciri-ciri ahli surga. Di antara yang Allah sebutkan adalah yufuna bin nadhr. Mereka itu adalah orang-orang yang memenuhi nazarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan orang-orang yang takut akan hari pembalasan, yang mana siksa pada hari pembalasan itu mustatira, mengenai siapa saja. Artinya siapa saja yang jahat, siapa saja yang tidak soleh pasti akan menerima akibatnya pada hari itu. Tidak ada orang jahat yang luput dari siksaan Allah kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Itu ciri-ciri ahli surga, yaitu orang yang menunaikan nazarnya, orang-orang yang takut akan hari pembalasan. Setelah itu Allah mengatakan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ciri-ciri ahli surga adalah mereka orang-orang yang memberi makan atas dasar sukarela, dengan penuh keikhlasan, dengan sukarela mereka memberi makan, menyantuni, berbuat baik kepada siapa? Miskina. Mereka memberi makan, berbuat baik kepada orang miskin. Wa yatima, dan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wa asira, dan berbuat baik kepada tawanan-tawanan perang. Nah, di hadis itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa di antara sekian banyak amalan soleh yang menghantarkan hamba-hamba Allah menuju surga adalah menyantuni dan berbuat baik kepada orang miskin. Dengan tegas Allah mengatakan itulah ciri-ciri ahli surga. Maka kita semuanya merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya bercita-cita, berkeinginan, bertekad kuat untuk bisa masuk ke dalam surga Allah dan bisa berkumpul di sana dengan keluarga tercinta kita dan orang-orang yang kita sayangi, bahkan bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara amalan soleh yang bisa menghantarkan menuju ke sana adalah kita berbuat baik kepada orang miskin dan berbuat baik kepada janda. Hal serupa yang Allah kabarkan dalam ayat lain dalam surat Al-Balad yang kita semuanya sudah menghafalnya.
ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman falaqtahamal aqabah, maka mengapa mereka tidak meniti jalan yang sulit dengan harta yang mereka miliki itu? Wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apa itu jalan yang sulit? Maksudnya jalan sulit namun menghantarkan menuju surga, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fakku raqabah, yaitu membebaskan budak, au it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makan pada hari paceklik, memberi makan, berbagi kebaikan pada hari yang sulit, pada masa yang sulit. Yatiman dza maqrabah, kepada anak yatim yang memiliki hubungan kerabat, au miskinan dza matrabah, atau memberi makan kepada orang miskin yang sangat miskin, memberi makan kepada orang miskin yang benar-benar membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayat itu bahwa itulah jalan yang mendaki, jalan yang sulit untuk dituju. Namun jalan itu jika kita mau bersabar, bersungguh-sungguh, bertawakal kepada Allah, meminta bimbingan kepada Allah untuk bisa meniti jalan tersebut, itulah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita mengatakan, yaitu kita dianjurkan untuk menyantuni orang miskin dan menyantuni janda, maka jika ada di antara kerabat kita yang memiliki kriteria tersebut, yang memenuhi kriteria tersebut, jika orang miskin itu adalah kerabat kita, jika janda itu adalah kerabat kita, atau bahkan orang tua kita sendiri, kemudian kita menyantuni beliau-beliau semuanya, maka pahalanya akan sangat besar. Contoh misalnya, jika kita memiliki orang tua, memiliki ibu yang sudah janda karena ayah kita telah meninggal, maka ketika kita berbuat baik kepada ibu kita, berarti pahalanya sangat besar. Sekali kita berbuat baik, sekian banyak amal soleh kita lakukan. Kita birrul walidain, kita berbakti kepada orang tua. Yang kedua, kita termasuk di sini, kita menyantuni janda. Nanti yang ketiga, kita termasuk menyantuni orang miskin. Jika ibu kita itu sudah janda dan miskin, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan masih banyak pintu-pintu amal soleh yang sekaligus kita lakukan ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, kepada ibu kita yang telah menjadi janda. Naam. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahih beliau, dalam kitab Sahih Bukhari, menyebutkan hadis yang kita baca sekarang, yaitu as-sa'i 'alal armalati wal miskin. Hadis yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang menyantuni janda dan menyantuni orang miskin seperti mujahid fisabilillah. Selain disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Adab, beliau pun menyebutkan dalam Kitabun Nafaqat, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perintah untuk memberi nafkah kepada keluarga, memberi nafkah kepada karib kerabat. Diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, kenapa beliau menyebutkan dalam Kitabun Nafaqat hadis yang menganjurkan untuk berbuat baik kepada janda dan orang miskin. Diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa itu menunjukkan bahwa jika ada di antara kerabat kita yang memenuhi kriteria ini, yaitu beliau itu janda ataupun miskin, kemudian kita berbuat baik kepada beliau, berarti kita termasuk mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Maka kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mencari pintu-pintu surga yang seperti ini, pintu surga yang dekat dengan kita, mudah untuk kita kerjakan, namun tidak sedikit di antara kita yang melalaikan pintu surga tersebut. Banyak di antara kaum muslimin yang mengira pintu surga itu yang jauh-jauh, harus wakaf tanah ke lembaga, harus berinfak dan bersedekah kepada kaum muslimin yang ditimpa musibah di luar kota, bahkan di luar negeri. Harus menyantuni anak-anak yatim yang ada di sana dan di sini, dan seterusnya. Harus belajar menempuh jarak yang sangat jauh, Masya Allah. Itu semua adalah amal soleh. Kita bukan sedang menafikan.
Kita mengatakan itu semua adalah amal soleh. Namun kita jangan lupa bahwa banyak pintu-pintu surga yang Allah sediakan di sekitar kita yang sangat dekat dengan kita, sangat mudah untuk kita raih pintu surga tersebut dan seringkali kita melupakannya. Di antaranya adalah berkaitan dengan orang tua kita. Ketika orang tua kita itu adalah seorang janda dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya, kemudian kita berbuat baik kepada beliau, Masya Allah, berarti sekian banyak amal soleh kita lakukan sekaligus ketika kita berbuat baik kepada beliau. Kita birrul walidain, mendapatkan fadilah, keistimewaan, pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Begitu pula kita berbuat baik kepada janda yang disebutkan dalam hadis ini. Kita seperti orang yang berjihad fisabilillah, atau seperti orang yang sholat malam dan tidak pernah merasa lelah, atau seperti orang yang berpuasa dan tidak berbuka. Masya Allah. Dan sekaligus kita juga berbuat baik kepada orang miskin. Jika memang ibu kita, orang tua kita adalah orang yang miskin, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan pahala amal soleh yang lainnya yang insya Allah kita dapatkan sekaligus. Naam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-215, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Para sahabat bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang harus mereka infakkan? Kemanakah infak itu mereka berikan? Qul ma anfaqtum min khair falil walidain. Katakan wahai Muhammad, ajarkan kepada mereka apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan. Harta yang kalian infakkan itu falil walidain. Pertama Allah sebutkan infakkanlah kepada kedua orang tuamu. Wal aqrabin, infakkanlah kepada kerabat-kerabatmu. Wal yatama, infakkanlah kepada anak-anak yatim. Wal masakin, infakkanlah kepada orang-orang miskin. Wa banis sabil, dan infakkanlah kepada orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Wa ma anfaqtum min khairin falil walidain. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja kebaikan yang kalian lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui kebaikan tersebut. Nah, kaum muslim dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, demikian berkaitan dengan fadilah, keistimewaan menyantuni orang miskin dan menyantuni janda. Pertama tadi kita disebutkan dalam hadis ini, yaitu seperti orang yang berjihad fisabilillah, atau seperti orang yang sholat malam dan tidak pernah merasa letih, atau seperti orang yang berpuasa dan tidak berbuka. Dan tadi telah kita sampaikan, kita bacakan ayat-ayat di mana Allah menerangkan bahwa menyantuni orang miskin itu di antara ciri-ciri ahli surga yang Allah sebutkan dalam surat Al-Insan dan surat Al-Balad. Naam. Dan dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, di tengah wabah yang menyebar, yang mengharuskan pemerintah mewajibkan warganya untuk tetap berada di rumah, akhirnya kaum muslimin dan muslimah yang biasa bekerja harus tidak bisa bekerja. Kaum muslimin dan muslimah yang biasanya berkegiatan di luar rumah tidak bisa berkegiatan di luar rumah. Betapa banyak muslimin muslimah yang di tengah situasi dan kondisi seperti saat ini, yang dulunya itu bisa memenuhi kebutuhannya, berkecukupan, namun sekarang menjadi jatuh miskin, perlu dibantu. Maka kita sebagai saudara semuslim dan muslimah, kita harus peka dengan keadaan saudara-saudara kita. Kita lihat di sekitar tempat tinggal kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, sanak kerabat kita, yang dulunya memiliki penghasilan harian, misalnya dia berjualan keliling kah, dia membuka usaha yang lain yang biasanya penghasilannya adalah harian. Saat ini mereka semuanya begitu kesulitan karena mereka tidak bisa keluar, ataupun jika mereka keluar mereka tidak menemukan pembeli yang mendekat. Tidak ada orang yang membeli apa yang mereka jual, tidak ada orang yang menikmati jasa yang mereka tawarkan, dan seterusnya.
Mereka yang dulunya berkecukupan sekarang menjadi orang-orang yang butuh pertolongan dan bantuan. Maka kita sebagai muslim dan muslimah harus peka dengan itu. Kita lihat siapa di antara saudara dan saudari kita, tetangga kita yang tampaknya mengalami kesulitan, tanpa menunggu mereka untuk meminta bantuan, tanpa menunggu melihat mereka menangis, tanpa menunggu melihat mereka kelaparan, waliyadzubillah, kita dengan segera berusaha untuk membantunya. Membantu dengan apa yang kita mampu. Jika kita memiliki harta, maka alhamdulillah, harta itu bisa kita berikan kepada mereka sebagai wujud bantuan dari kita. Jika tidak memiliki harta, kita hanya memiliki tenaga, bantu dengan tenaga. Apa yang bisa kita bantu untuk mereka? Kita bisa membantu dengan pikiran, berikan pikiran itu untuk membantu mereka. Dengan waktu dan seterusnya, apa saja yang kita miliki, yang mungkin kita anggap tidak berharga. Mungkin kita anggap itu adalah hal yang remeh. Namun ternyata, atau bisa jadi itu menjadi hal yang sangat mereka butuhkan. Sangat membuat mereka senang. Sangat membuat mereka itu merasa terbantu dengan hal tersebut. Nah, maka mari kita menjadi hamba muslim dan muslimah yang peka dengan hal seperti ini. Kita lihat saudara-saudari kita sekeliling kita yang membutuhkan bantuan, maka kita bantu. Atau bahkan kita menawarkan tanpa harus melihat siapa yang membutuhkan, langsung kita tawarkan. Saya punya ini, mau apa tidak? Misalnya saya punya kelebihan beras misalnya, mau atau tidak? Saya punya kelebihan lauk, tanpa harus menunggu, langsung diberikan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Selanjutnya, bab yang disampaikan oleh Imam Bukhari adalah bab rahmatin nas wal bahaim. Bab anjuran untuk menyayangi sesama manusia, sesama muslim, dan menyayangi binatang. Bab anjuran untuk menyayangi sesama manusia dan menyayangi binatang. Ini merupakan salah satu tanda dan bukti kesempurnaan agama Islam. Di mana dalam agama Islam kita diperintahkan untuk menyayangi bukan hanya kepada keluarga kita saja, bukan hanya kepada orang-orang terdekat dengan kita, tetangga kita, teman kita, partner kerja kita. Kita bukan hanya diperintahkan menyayangi dan menghormati beliau-beliau. Bahkan lebih dari itu, semua yang berstatus sebagai muslim dan muslimah, kita harus menyayanginya. Ataupun meskipun dia bukan muslim dan muslimah, jika dia adalah bukan kafir yang harbi, maka kita tetap harus menunaikan hak-hak mereka, menghormati hak-hak mereka, dan kita tidak mengurangi hak-hak mereka. Kafir mu'ahad, kafir dhimmi, kafir musta'man, semua itu harus ditunaikan hak-haknya. Kita hormati, kita muliakan, sebagaimana ditentukan dalam syariat Islam. Bahkan lebih dari itu, kita diperintahkan dalam syariat Islam ini bukan hanya menghormati, menyayangi sesama manusia, bahkan kita diperintahkan untuk menyayangi binatang. Nah, dalam bab ini beliau menyampaikan beberapa hadis, kurang lebih ada 6 hadis. Kita baca secara singkat. Beberapa hadis terkait dengan anjuran menyayangi sesama manusia, sesama muslim. Yaitu hadis dari Abu Sulaiman Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ataina Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun." Dahulu kami, maksudnya Malik ibn al-Huwairith, mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa orang kami, beberapa pemuda mutaqaribun yang usianya itu berdekatan, usianya sepantaran, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqamna 'indahu 20 lailah. Kami tinggal selama 20 hari di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhanna anna ishtaqna ahlana. Maka setelah 20 hari itu beliau merasa bahwa kami mulai rindu kepada keluarga kami. Wa sa'alana 'amman tarakna fi ahlina fa akhbarnah. Maka beliau pun mulai bertanya kepada kami, siapa saja yang kami tinggalkan di keluarga kami. Fa akhbarnah, kami pun mengabarkan.
bahwa ada di antara kamu yang meninggalkan adiknya, ada yang meninggalkan orang tuanya, ada yang meninggalkan ayahnya dan seterusnya, ada yang meninggalkan karib kerabatnya. Wa kana rafiqan rahiman, dan beliau adalah seorang nabi, seorang hamba yang pengasih lagi penyayang. Faqal, maka beliau bersabda, maksudnya bahwa setelah kami mengabarkan bahwa kami itu 20 hari berada di sini, di rumah kami meninggalkan orang tua, meninggalkan kakak adik, meninggalkan kerabat yang semuanya membutuhkan kami. Karena mereka ini adalah pemuda-pemuda yang kuat fisiknya, yang tentunya sangat dibutuhkan bantuan tenaga mereka itu di tengah keluarga mereka masing-masing. Maka mendengar hal itu Rasulullah SAW bersabda, irji'u ila ahlikum, pulanglah kalian ke rumah kalian, pulanglah kalian ke keluarga kalian masing-masing. Fa'allimuhum, ajarilah ilmu kepada mereka. Ilmu yang selama 20 hari ini kalian pelajari di sini, pulang dan ajarkan ilmu itu kepada keluarga kalian. Wa muruhum, perintahkan kepada mereka untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Wa sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa idza hadaratis salatu, dan jika telah tiba waktunya salat, falyu'adzin lakum ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Thumma liya'ummakum akbarukum, kemudian hendaknya orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam salat bagi kalian. Nah, hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini untuk menunjukkan betapa seorang muslim dan muslimah itu dianjurkan menjadi seorang yang sangat penyayang kepada keluarganya. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, wal gharadu minhu, tujuan disebutkan hadis ini dalam bab ini adalah qauluhu, yaitu wal gharadu minhu huna qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kana rafiqan rahima. Tujuan disebutkan hadis ini dalam bab anjuran menyayangi sesama muslim dan muslimah dan menyayangi binatang adalah keterangan yang disampaikan oleh Malik ibn Huwairits dalam hadis tadi, yaitu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang lembut dan seorang nabi yang penyayang kepada umatnya. Maksudnya di situ Imam Bukhari ingin mengatakan dan Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa demikianlah nabi kita, demikian nabi kita, demikian kudwah kita, demikian suri tauladan kita, demikianlah panutan kita, demikianlah junjungan kita. Junjungan kita, panutan kita, uswah kita adalah seorang nabi, seorang hamba yang sangat menyayangi sesama muslim dan muslimah. Sebagaimana diterangkan dalam hadis tadi, Rasulullah SAW ketika didatangi oleh para pemuda-pemuda muslim yang tinggal di situ selama 20 hari, karena beliau begitu penyayang kepada umatnya, belum memikirkan ini pemuda-pemuda 20 hari ada di sini, bagaimana keadaan keluarga mereka yang ditinggal di sana di tempat yang jauh. Maka beliau bertanya, bagaimana kabar mereka, artinya siapa yang kalian tinggal di sana. Dan setelah beliau menerima keterangan dari para sahabat tersebut, beliau mengetahui bahwa ternyata pemuda-pemuda ini sangat dibutuhkan bantuan tenaganya di tengah keluarga mereka. Akhirnya beliau pun meminta agar mereka pulang kepada keluarga mereka masing-masing. Di situ terdapat petunjuk bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi yang sangat penyayang kepada umatnya, memberi contoh kepada kita agar kita menyayangi sesama muslim, semua muslim dan muslimah kita sayangi. Beliau memberi contoh ketika ada seseorang yang itu menjadi tulang punggung keluarga. Ada seseorang yang menjadi tulang punggung keluarga dan dia meninggalkan keluarganya, maka sebisa mungkin kita anjurkan agar orang itu segera pulang ke keluarganya, memenuhi kebutuhan keluarganya dan tidak meninggalkan keluarganya dalam jangka waktu yang lama, karena akan sangat berdampak pada kehidupan keluarganya tersebut. Nah, hadis yang kedua berkaitan dengan anjuran menyayangi sesama muslim dan muslimah yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatin wa qumna ma'ahu. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melaksanakan salat dan kami pun ikut bersama beliau melaksanakan salat. Faqala a'rabiyyun wa huwa fis shalah. Maka tiba-tiba ada seorang badui yang berkata padahal dia sedang melaksanakan salat bersama kami. Dia berkata dalam salatnya, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan merahmati siapapun selain aku dan Muhammad. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad dan jangan merahmati selain kami berdua. Falamma sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil a'rabi. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, beliau bersabda dan berkata kepada orang Badui tadi, laqad hajjarta wasi'an. Sungguh engkau telah mempersempit hal yang luas. Maksudnya adalah engkau wahai A'rabi telah membuat rahmat Allah itu menjadi sempit. Padahal sebenarnya rahmat Allah itu luas. Maksudnya bahwa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu merahmati semua hambanya. Allah Subhanahu wa taala merahmati semua hambanya, bahkan orang-orang kafir pun Allah memberikan sedikit rahmat kepada mereka, di mana mereka tetap diberi rezeki, tetap diberi kelapangan hidup dan seterusnya. Namun rahmat Allah yang begitu luas itu dipersempit oleh orang Badui ini dengan meminta agar rahmat itu khusus diberikan kepada dia dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Naam. Hadis ini kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah. Hadis ini adalah potongan dari hadis yang menerangkan ketika ada seorang Arab Badui yang kencing di Masjid Nabawi. Naam. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seorang Badui yang kencing di Masjid Nabawi, yang karena melihat hal tersebut para sahabat marah radhiyallahu anhum jami'an, marah dan ingin memukul Arab Badui ini karena kencing di Masjid Nabawi. Dan ternyata Rasulullah SAW melarang beliau semuanya, jangan dipotong kencingnya, jangan dimarahi, jangan dibentak, jangan dipotong kencingnya. Biarkan dia menyelesaikan kencingnya. Setelah selesai dia menunaikan hajatnya, barulah disiram air kencing tersebut oleh Rasulullah SAW dengan air. Nah, kelanjutan kisah itu adalah hadis yang kita baca sekarang. Karena orang Badui ini melihat bagaimana kasih sayangnya, lemah lembutnya Rasulullah SAW kepada seluruh umatnya, bahkan kepada dia yang melakukan kesalahan fatal, membuang najis di masjid, dan bukan sembarang masjid, membuang najis di masjidnya Rasulullah SAW. Orang Badui ketika melihat bagaimana Rasulullah SAW menyayangi, tetap berkata dengan baik, tidak membentak-bentak, tidak memarahi, bahkan tidak memukul sama sekali, bahkan mengajarkan kebaikan kepadanya, bahwasanya masjid ini adalah tempat untuk berzikir kepada Allah, tempat untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak layak diberi kotoran, tidak layak dimasukkan benda najis ke dalam masjid. Dengan sangat lembut, dengan sangat penuh kasih sayang, beliau mengajari orang Badui ini. Akhirnya orang Badui ini sangat terkesan dengan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya begitu masuk, menghujam ke dalam hatinya, sehingga dia sampai-sampai berdoa seperti doa yang tadi kita baca. Ya Allah, rahmati aku dan rahmati Muhammad, dan jangan merahmati orang lain selain kami berdua. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah bagaimana kasih sayang kepada sesama muslim itu membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Kasih sayang, lemah lembut kepada sesama muslim itu membuat orang muslim menjadi hormat, menjadi sayang, menjadi senang dengan kita. Walaupun cara orang Badui ini mengekspresikan kesenangannya itu salah, tapi kesimpulannya adalah bahwa ketika kita menyayangi, menghormati, memuliakan sesama muslim, maka itu akan membuat orang muslim dan muslimah tersebut menjadi sayang kepada kita, menjadi suka dengan kita. Dan yang pembahasan kita adalah dalam sabda Rasulullah SAW tadi,
ketika beliau mengatakan laqad hajjarta wasi'an, sungguh engkau telah mempersempit rahmat Allah yang begitu luas. Artinya di situ Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita sembah, zat yang kita muliakan, adalah zat yang maha pengasih dan penyayang kepada semua hambanya. Muslim bahkan kepada kafir pun Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat. Kepada binatang pun Allah memberi rahmat. Semua makhluk Allah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun harus demikian, menyayangi sesama muslim, menghormati, memuliakannya. Naam. Kemudian hadis yang ketiga yaitu dari Zakaria an Amir, dari Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tara al-mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, beliau bersabda, kamu lihat, kamu perhatikan al-mu'minin, orang-orang mukmin, dalam sifat tarahum, saling mengasihi, wa tawaddihim, dan saling mencintai, wa ta'atufihim, dan saling berlemah lembut satu sama lainnya, kama salil jasad, seperti satu tubuh. Jika ada satu tubuh yang sakit, maka seluruh jasadnya akan merasa sakit dan akan sahar, akan begadang, tidak bisa tidur, wal humma, dan akan tertimpa dengan penyakit panas. Nah, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan permisalan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Itu seperti satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Tubuh manusia itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tangan jika terlepas dari tubuh, dia tidak bisa hidup sendiri. Tidak ada tangan yang bisa hidup sendiri ketika dia terlepas dari tubuh. Kaki pun demikian, dan semua anggota tubuh demikian. Jika sudah terlepas dari tubuhnya, diamputasi atau karena kecelakaan akhirnya dia terlepas, maka anggota tubuh itu tidak bisa hidup dengan sendirinya. Begitu pula seorang muslim. Seorang muslim itu tidak bisa dia menjauh dari saudaranya. Dia inginnya terus dekat dengan saudaranya, menyayangi saudaranya, melengkapi satu sama lain, sesama muslim dan muslimah melengkapi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam Fathul Bari dinukilkan oleh Ibnu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, perkataan Ibnu Abi Jamrah menjelaskan apa bedanya tarahum, kemudian tawadud, kemudian ta'atuf yang disebutkan dalam hadis tadi. Dalam hadis tadi beliau mengatakan muslimin satu sama lain, mukminin satu sama lain, itu seperti satu jasad. Dalam hal apa? Dalam hal tarahum, saling mengasihi. Dalam hal tawadud, saling mencintai. Dalam hal ta'atuf, saling berkasih sayang satu sama lainnya. Maka di sini dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah perkataan Ibnu Abi Jamrah menjelaskan bedanya tarahum, tawadud, dan ta'atuf. Fa amma tarahumu fal muradu bihi an yarhama ba'duhum ba'dan bi ukhuwatil iman la bisababi syai'in akhar. Yang dimaksud dengan tarahum adalah yaitu muslim satu dengan yang lainnya saling menyayangi disebabkan mereka sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena faktor dan bukan karena alasan yang lainnya. Saya ulangi, yang dimaksud dengan tarahum adalah ketika muslim dengan muslim yang lainnya itu saling menyayangi, saling menghormati, saling memuliakan. Motivasi dan sebabnya adalah karena sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling menyayangi dalam rangka atau karena sama-sama beriman kepada Allah. Dasar sayangnya itu adalah karena sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan tarahum. Ketika kita menghormati,
memuliakan teman kita misalnya. Kita menghormati, menyayangi dia karena dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah. Disitulah kita termasuk dalam hamba Allah yang tarahum. Kita saling menyayangi, menghormati, memuliakan karena sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada wa ammat tawadud. Adapun yang dimaksud dengan tawadud adalah fal muradu bihi at-tawasulu al-jalibu al-mahabbata katazawuri wat tahadi. Yang dimaksud dengan tawadud, saling mencintai adalah yaitu tawasul, adanya hubungan, adanya interaksi kita dengan muslim yang lainnya, al-jalibul mahabbah, yang interaksi itu menimbulkan rasa cinta. Contohnya tazawur, yaitu contohnya kita sering berkunjung, saling mengunjungi. Kita berkunjung ke rumahnya, sebaliknya pun dia berkunjung ke kediaman kita. Wattahadi, atau juga saling memberi hadiah. Kita sering memberi hadiah kepada dia, dia pun demikian. Itu yang disebut dengan tawadud, yaitu ketika kita memiliki hubungan, memiliki interaksi yang baik dengan sesama muslim, yang mana hubungan itu akhirnya menimbulkan rasa cinta antara kita dengan muslim tersebut. Bisa dengan saling mengunjungi, bisa dengan saling memberi hadiah, bisa dengan saling memberi bantuan, bisa dengan saling memberikan ilmu yang bermanfaat, dan seterusnya. Itu semua adalah interaksi kita dengan muslim lain yang bisa menimbulkan rasa cinta antara kita dengan dia. Itu disebut dengan tawadud. Wa ammat ta'atuf, adapun definisi ta'atuf adalah fal muradu bihi i'anatu ba'dihim ba'dan kama ya'tifu thawba alaihi liyuqawwiyahu. Maksud ta'atuf adalah yaitu menolong satu dengan yang lainnya. Ketika ada muslim menolong muslim yang lainnya agar menguatkan dia, untuk menguatkan dia, memberi bantuan, memberi kekuatan dia dalam beriman kepada Allah, kekuatan dia untuk bertakwa kepada Allah, kekuatan bagi dia untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, kekuatan bagi dia untuk meninggalkan maksiat-maksiat dari segala bentuk maksiat, dan hal-hal lain yang intinya menguatkan sesama muslim satu dengan yang lainnya disebut dengan ta'atuf. Nah, Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis tersebut, seorang muslim itu dalam tarahum, tawadud, ta'atuf, itu seperti satu jasad. Semuanya seperti satu jasad. Sebagaimana jasad itu tidak ada yang bisa hidup sendiri ketika dia terlepas. Tidak ada anggota tubuh yang bisa hidup sendiri ketika terlepas dari tubuh. Maka begitu pula muslim. Dia tidak bisa terlepas dari saudara muslimnya. Dia harus terus bersama saudara muslim, menguatkan dia, menyayangi dia, mencintai dia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Fathul Bari di sini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar perkataan yang lain, keterangan yang lain, permisalan yang lainnya. Ada seorang ulama yaitu masih Ibnu Abi Jamrah. Ibnu Abi Jamrah memberi permisalan yang lain. Seorang muslim itu seperti satu pohon, kata Ibnu Abi Jamrah, seperti kasyajarah, seperti satu pohon. Idza duriba ghusnun min aghsaniha, jika ada satu tangkai, satu dahan yang kita potong, ihtazzat al-aghsan kulluha bitaharruki walittirab, maka semua tangkai yang ada pun akan ikut goncang. Pohon, ada batang pohonnya, ada ada dahan, ada ranting, ada tangkai. Jika kita potong salah satu dari sekian banyak dahan, dari sekian banyak ranting dan tangkai itu, maka ketika itu semua ranting yang ada akan ikut tergoncang. Itu permisalan yang diberikan oleh Ibnu Abi Jamrah. Seperti itulah sesama mukmin satu dengan yang lainnya. Ketika ada hamba mukmin yang tertimpa musibah, dia ikut merasa sedih. Dia ingin memberi bantuan, dia ingin memberi pertolongan. Nah, Al-Qadhi Iyad berkata sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di sini, fatashbihuhu al-mu'minina bil jasadil wahidi tamthilun sahihun. Rasulullah SAW ketika menggambarkan bahwa mukmin
itu satu sama lain seperti satu jasad, itu adalah tamthilun sahih, adalah permisalan yang benar. Wa fihi taqribun lil fahmi wa idharun lil ma'ani fi suwaril mar'iyah. Dan dalam hadis itu ada keterangan yang membuat kita lebih mudah memahami, wa idharun lil ma'ani, dan menampakkan hal yang tidak kasat mata menjadi sesuatu yang kasat mata. Wa fihi ta'dimun li huquqil muslimin. Dalam hadis itu ada keterangan betapa besarnya hak sesama muslim, wal haddu ala ta'awunihim, dan ada anjuran bagi kita semuanya untuk saling menolong satu sama lainnya. Wa mulatafati ba'dihim ba'dha, dan ada anjuran agar satu sama lain muslim itu saling berlemah lembut dan saling menyayangi. Nah, itu hadis ketiga disebutkan oleh Imam Bukhari di sini berkaitan dengan menyayangi dan mengasihi sesama muslim. Kemudian hadis yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan anjuran untuk menyayangi binatang. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash. Ketika seorang laki-laki berjalan di satu jalan, dia merasa sangat kehausan. Hadis ini dalam bab adab disebutkan redaksinya adalah seorang laki-laki. Namun dalam bab yang lainnya disebutkan bahwa orang ini adalah seorang wanita, yaitu dalam fi bad'il khalq, dalam bab bad'ul khalq, awal mula penciptaan seluruh makhluk, telah disebutkan hadis yang senada dengan ini, dan di sana disebutkan bahwa kisah ini adalah berkaitan dengan seorang wanita. Adapun di sini dalam kitabul adab, hadisnya redaksinya menyebutkan bahwa ini adalah seorang laki-laki. Dan kata Imam Bukhari dalam kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, ini menunjukkan bahwa kisah ini terjadi lebih dari satu kali. Kisah ini terjadi lebih dari satu kali dan semuanya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash. Ketika seorang laki-laki sedang berjalan, dia merasa sangat kehausan. Fawajada bi'ran, dia mendapatkan sebuah sumur. Fanazala fiha, akhirnya dia turun ke sumur tersebut. Fashariba, dan dia minum dari air sumur. Thumma kharaja, dia keluar dari sumur itu. Fa idza kalbun yalhathu ya'kulu thara, dia melihat ada seekor anjing yang kehausan. Faqala ar-rajul, maka laki-laki itu berkata, laqad balagha hadzal kalba min al-'atshi mithlu alladhi kana balagha bi. Anjing ini telah merasa kehausan sebagaimana tadi aku merasa kehausan. Fanazala al-bi'ra, akhirnya dia pun kembali turun ke sumur. Famala'a khuffahu, akhirnya dia mengisi sepatunya itu dengan air. Thumma amsakahu bifihi, dia menggigit sepatu tersebut. Fasaqal kalba, dia menggigit sepatu tersebut untuk bisa naik ke atas, dan akhirnya dia memberi minum anjing tersebut dengan air yang dia bawa dengan sepatu tadi. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu, maka Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada dia dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Qalu, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kita mendapatkan pahala ketika berbuat baik kepada binatang? Faqala, beliau bersabda, na'am, fi kulli dhati kabidin ratbatin ajrun. Na'am, dalam setiap makhluk yang memiliki hati yang basah, itu ada pahala yang bisa kita dapatkan. Pada setiap makhluk yang memiliki hati yang basah, itu ada pahala yang bisa kita dapatkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah.
Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan hati yang basah tadi adalah makhluk hidup. Diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, ar-rutubatu huna kinayatun 'anil hayah. Yang disebut atau dimaksud dengan hati yang basah di situ adalah maksudnya adalah hidup. Artinya seluruh makhluk hidup, apapun itu makhluk hidupnya, baik manusia, baik itu binatang, baik itu pepohonan, apapun itu selama dia adalah makhluk hidup, maka ketika kita berbuat baik kepada makhluk hidup tersebut, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, kisah di mana seorang laki-laki yang memberi minum seekor anjing, atau dalam riwayat yang lainnya seorang wanita pezina memberi minum kepada seekor anjing. Ternyata dengan amalan tersebut dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dia beri minum adalah seekor anjing. Anjing itu binatang yang haram untuk dikonsumsi dagingnya. Bahkan binatang yang najis untuk disentuh. Binatang yang sama sekali diperintahkan kita semuanya untuk menjauhinya. Kita tidak dibenarkan untuk memelihara anjing, apalagi sampai main-main dengan anjing, guling-guling dengan anjing, tidur bareng anjing, wala'iyadzubillah. Itu semua adalah pelanggaran dalam syariat Islam. Hanya dibenarkan dalam syariat Islam jika anjing itu dipakai untuk berburu, untuk menjaga peternakan, untuk menjaga pertanian, perkebunan, sebagaimana telah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Anjing seperti itu dibenarkan untuk kita manfaatkan. Namun meskipun demikian, anjing yang untuk berburu, anjing untuk menjaga peternakan, menjaga perkebunan itu, tempat tinggalnya di sana, tidak ikut tinggal dengan pemiliknya, tidak ikut tinggal di rumah pemiliknya, tidur bareng pemiliknya, tidak demikian dalam syariat Islam. Dia hanya dimanfaatkan karena dia terlatih untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Namun selain itu dia tetap tinggal dibikinkan kandang sendiri. Lah, meskipun hewan yang sangat najis, najisnya adalah mughalladah, bukan najis mukhaffafah ataupun mutawassithah, dia najisnya mughalladah, najis yang berat. Cara mensucikannya pun paling berbeda dengan najis-najis yang lainnya. Namun ternyata ketika ada di antara muslim dan muslimah seperti disebutkan dalam hadis ini, yang berbuat baik kepada binatang yang najis seperti ini, berbuat baiknya kepada binatang tersebut bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ terdapat anjuran bagi kita semuanya untuk berbuat baik kepada binatang. Bahkan sekalipun binatang itu adalah binatang yang najis, sekalipun binatang itu adalah binatang yang tidak bisa dikonsumsi, kita tetap berbuat baik kepada semua binatang, dianjurkan dalam syariat Islam ini. Oleh karena itu dalam hadis yang lainnya, di antara bentuk kita berbuat baik kepada binatang adalah ketika kita ingin menyembelih binatang yang halal untuk dikonsumsi, maka diperintahkan untuk mempertajam mata pisaunya dan mempercepat penyembelihannya. Dan binatang yang belum disembelih dianjurkan untuk tidak berada di dekat tempat itu supaya tidak melihat, supaya tidak merasa ketakutan. Itu sebagai bentuk kita menyayangi binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan betapa sempurnanya agama Islam ini. Naam. Dalam hadis yang kelima disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin gharasa gharsan." Tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman, fa'akala minhu insanun aw dabbatun. Kemudian ada orang yang memakan tanaman tersebut atau ada binatang yang memakan tanaman tersebut, illa kana lahu sadaqah, melainkan itu dinilai dan dihitung sedekah bagi dia. Saya ulangi hadisnya. Tidaklah seorang mukmin menanam sebuah tanaman, kemudian ada orang atau binatang yang memakan tanaman tersebut, melainkan itu bernilai sedekah bagi orang yang menanamnya tadi. Naam. Kaum muslim dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ terdapat keterangan bahwa pintu sedekah itu kadang-kadang terbuka bagi kita, atau pahala sedekah
itu kadang-kadang bisa kita dapatkan tanpa kita sadari. Pahala sedekah kadang-kadang bisa kita dapatkan tanpa kita sadari. Ketika kita menanam sebuah tanaman, ternyata ada orang yang memakan dari tanaman itu. Kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala telah bersedekah kepada muslim tersebut. Kita menanam sebuah tanaman, ada binatang yang makan dari tanaman tersebut. Kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala bersedekah kepada binatang tersebut. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis tersebut menukilkan perkataan Ibnu Abi Jamrah. Ibnu Abi Jamrah mengatakan, wa fihi tanwih, dalam hadis itu ada isyarat biqadril mu'min, betapa mulianya derajat seorang mukmin, wa annahu yahsulu lahul ajru wa illam yaqsid ilaihi ainan, yaitu seorang mukmin itu kadang-kadang bisa mendapatkan pahala tanpa dia meniatkan untuk mencari pahala. Masya Allah. Seorang mukmin dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa melakukan hal yang mungkin dianggap remeh. Dia hanya menanam saja. Menanam. Tujuannya mungkin agar menghiasi rumahnya, atau kalau dia menanam di ladang tujuannya untuk ditunggu sampai nanti masa panen untuk menafkahi keluarganya. Ternyata di sisi lain dia bisa mendapatkan pahala sedekah dari tanaman yang dia tanam tadi. Namun dari hadis itu pula disimpulkan, kata Ibnu Abi Jamrah sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini, wa fihi isyaratun, dalam hadis itu juga ada isyarat ila annal mar'a, bahwa seseorang qad yasilu ilaihi minasyarr, bisa saja mendapatkan dosa malam ya'mal bihi, walaupun dia tidak melakukan perbuatan dosa, wala qasada ilaihi, tidak pula dia meniatkan dengan perbuatannya itu untuk berbuat dosa, fayahdharu min dzalika, maka hendaklah semua kita berhati-hati dari hal itu. Li'annahu lamma jaza, kenapa demikian? Kenapa seseorang bisa tiba-tiba mendapatkan dosa padahal dia tidak berbuat maksiat? Karena kata Ibnu Abi Jamrah, lamma jaza, ketika bisa husulu hadal khair bihadat tariq, ketika seseorang mukmin bisa mendapatkan pahala tanpa dia sengaja, jaza husulu muqabilihi, begitu pula berarti dia bisa mendapatkan dosa tanpa dia sengaja. Nah, maksudnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah adalah, maksudnya jika yang kita lakukan itu menjadi sebab yang menghantarkan orang lain melakukan perbuatan maksiat, maka maksiat yang dilakukan oleh orang tersebut dosanya akan menimpa dia dan merembet menimpa pula diri kita. Misalnya kita melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa. Misalnya kita memajang gambar, di situ ada orang yang membuka aurat. Kita sedang iklan produk, mengiklankan sebuah produk. Di situ ada gambar, bintang iklannya membuka aurat. Kita memasang gambar itu tujuannya untuk mengiklankan produk kita. Namun ternyata dengan gambar orang yang membuka aurat itu, ada orang yang berbuat maksiat, ada yang berzina, ada yang akhirnya banyak perbuatan maksiat bisa timbul dikarenakan gambar orang membuka aurat itu tadi. Maka semua perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang yang perbuatan maksiat itu disebabkan karena gambar yang kita pajang tadi, maka kita bisa mendapatkan dosanya. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Itulah keterangan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan, tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Dan siapa yang menunjukkan kepada keburukan, maka dia mendapatkan dosa orang yang mengerjakan keburukan itu tanpa mengurangi dosa orang yang mengerjakan keburukan tersebut. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Maka kita memang benar-benar harus berhati-hati dari perbuatan yang bisa menjerumuskan diri kita dan orang lainnya. Nah, kembali kepada pembahasan kita, bahwa dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan, ketika kita menanam sebuah tanaman dan ada binatang yang menikmati tanaman tersebut,
kita dihitung telah berbuat baik kepada binatang sehingga kita pun mendapatkan pahala sedekah kepada binatang-binatang tersebut. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah, demikianlah beberapa hadis yang kita baca. Yang pertama tadi berkaitan dengan bab anjuran untuk menyantuni orang miskin dan janda. Bab yang kedua yang kita baca tadi adalah anjuran untuk menyayangi sesama muslim dan muslimah dan menyayangi binatang. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan dan kita ajarkan kepada keluarga kita, sanak saudara kita dan umat Islam pada umumnya. Nah, ada pertanyaan, dalam kondisi wabah begini maka banyak yang kehilangan pekerjaan. Apakah pemberian makan fidyah boleh diberikan kepada mereka yang sebenarnya tujuan untuk fakir miskin? Nah, dalam kondisi saat ini banyak orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Yang ditanyakan di sini adalah apakah fidyah pengganti puasa itu yang seharusnya diberikan kepada orang miskin boleh kita berikan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan. Nah, yang disebut dengan miskin sebagaimana tadi kita sampaikan adalah mereka yang tidak bisa memenuhi separuh dari kebutuhannya. Mereka yang hanya bisa memenuhi separuh kebutuhannya saja. Itu disebut dengan miskin. Maka jika di antara kaum muslimin dan muslimah ada yang demikian, dulunya dia memiliki pekerjaan. Namun sekarang dia kehilangan mata pencahariannya sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Berarti meskipun dulu dia tidak termasuk orang miskin, karena kondisi seperti saat ini dia jatuh menjadi orang yang miskin. Maka jika ditanyakan bolehkah diberikan fidyah kepada mereka, maka jawabannya boleh. Wallahu a'lam. Selama memang dia termasuk orang miskin seperti kriteria yang tadi kita sebutkan. Boleh memberikan fidyah kepada mereka sebagai bentuk fidyah dari puasa kita, dan nanti dari sisi lain kita insya Allah termasuk orang yang berbuat baik kepada orang miskin, mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis tadi, orang yang berjihad fisabilillah atau orang yang berpuasa tidak berbuka dan orang yang melaksanakan sholat malam tanpa pernah merasa lelah. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Pertanyaannya lagi, terkadang ada orang yang masuk kategori miskin, tapi dia tidak berpuasa, tidak sholat. Apakah kita boleh merasa tidak bersedia membantu? Nah, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, hal seperti ini sangat banyak terjadi di tengah masyarakat. Ketika ada seorang yang miskin, dia akhirnya tidak menjadi hamba yang taat kepada Allah. Itu sangat banyak kita saksikan. Orang miskin tidak punya apa-apa dan dia menjadi hamba yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena memang miskin itu adalah fitnah. Kemiskinan itu adalah fitnah, adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa yaitu minta perlindungan dari faqr, perlindungan dari kemiskinan. Beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diuji dengan kemiskinan. Kenapa? Karena miskin itu adalah cobaan dan tidak semua hamba Allah bisa melewati cobaan kemiskinan itu dengan baik. Oleh karenanya kita lihat seperti saat ini, betapa banyak hamba-hamba Allah yang miskin dan mereka tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, melanggar perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Harus kita pahami bahwa kemiskinan itu adalah fitnah. Maka jika kita melihat hamba Allah yang seperti ini, dia miskin dan tidak taat kepada Allah, maka pilihannya itu salah satu di antara dua. Yang pertama, jika orang miskin itu, orang miskin yang tidak taat itu, miskin tapi ahli maksiat. Jika orang seperti itu adalah orang yang telah sampai hujjah kepadanya, sudah disampaikan, dinasihati, harus sholat, harus puasa, harus mengerjakan perintah-perintah Allah.
ternyata dia tidak mau mengikuti ajakan tersebut, dan sudah disampaikan berkali-kali, diajari, disampaikan dengan berbagai cara, dia membangkang, dia malah melawan, maka orang miskin seperti ini boleh untuk kita jauhi, tidak kita bantu. Agar dengan kita menjauhi mereka itu, akhirnya mereka nanti mau mengambil pelajaran dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika orang miskin itu dengan nasihat, dengan masukan, dengan ajakan, dengan dakwah itu dia mau langsung mengikuti ajakan kita, maka orang seperti ini harus terus kita bantu agar mereka menjadi hamba yang semakin istiqamah, menjadi hamba yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun yang pertama tadi harus diingat pula, hamba muslim yang pertama tadi yang miskin tapi ahli maksiat, harus kita lihat ketika kita jauhi itu ada hasilnya atau tidak. Jika kita jauhi ternyata akhirnya dia mau kembali kepada Allah, maka walhamdulillah. Kemudian setelah itu kita berbuat baik kepada dia. Namun jika kita jauhi, kok dia semakin jauh dari Allah, hamba miskin kita jauhi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia merasa saya sudah miskin, tidak ada yang membantu, itu ternyata orang yang suka ke masjid juga tidak pernah membantu saya, akhirnya dia semakin jauh kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus merubah caranya dengan demikian. Berarti kita simpulkan dengan cara kasar dia tidak bisa, maka kita rubah dengan cara yang baik. Kita mendakwahinya dengan mendekatinya, membantu dia, memberi kebaikan kepada dia agar dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita yakini selalu adalah bahwa sekeras apapun hati manusia, maka tetap semua hati itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekeras apapun hati orang, sekeras kepala apapun orang, sekasar apapun orang, sejauh apapun orang itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya itu berada di tangan Allah. Allah yang bisa membolak-balikkan hati mereka. Maka ketika melihat hamba-hamba Allah yang jauh dari Allah seperti ini, selain kita berusaha membantu mendakwahi, jangan lupa kita mendoakan kebaikan untuk dia. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu membolak-balikkan hati hamba yang seperti ini. Bukankah telah banyak buktinya? Umar ibn al-Khattab itu dulunya orang yang sangat bengis, sangat kejam. Siapa saja ketahuan masuk Islam dihajar. Ketahuan masuk Islam dihajar. Bahkan saudarinya sendiri dihajar karena masuk Islam. Namun karena taufik dan hidayah dari Allah, dia masuk ke dalam agama Islam. Hatinya menjadi lembut karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.